Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas UI UX dengan tema bank sampah. Anggota kelompok terdiri saya sendiri yaitu Salsabila Tananjani dan saya Falis Kamaluddin Mahib. Saya Miftahul Awaliyah Istiwantoro. Saya Nisa Nurbaiti. Saya Fajar Nurfarijal. latar belakang akan dibacakan oleh saya sendiri. Latar belakang studi kasus mengenai bank sampah ini menjadi penting karena memiliki beberapa manfaat bagi manusia dan lingkungan hidup, seperti membuat lingkungan lebih bersih, menyadarkan masyarakat akan pentingnya kebersihan, dan membuat sampah menjadi barang ekonomis. Sampah yang semakin banyak tentu akan menimbulkan banyak masalah juga, sehingga memerlukan pengelolaan sampah menjadi bahan yang berguna. Dibacakan oleh Anissa Nurbaiti. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara membuat rancangan desain UI UX sesuai dengan kebutuhan pengguna. Jadi bagaimana caranya kita membuat desain sesuai dengan kebutuhan user agar mereka nyaman karena mereka yang akan menggunakan aplikasinya. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan dari merancang desain UI UX wireframe yang intuitif dan efektif agar memudahkan untuk membantu menangani pengolahan sampah, dan tujuan bank sampah selanjutnya adalah untuk menyadarkan masyarakat akan lingkungan yang sehat, rapi, dan bersih. Selanjutnya akan dibacakan oleh Bang Holis. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus. Studi kasus tentang bank sampah dipilih karena strategi untuk membangun kepedulian masyarakat agar dapat berkawan dengan sampah untuk mendapatkan manfaat ekonomi langsung dari sampah. Nah, apa sih tujuannya untuk berkawan dengan sampah? Yang bertujuannya kita yang namanya berkawan, teman atau yang lainnya, kita tahu minus plusnya atau kekurangan dan kelebihannya. Jadi kenapa kita itu harus berkawan dengan sampah? Jadi kalau misalkan kekurangan dari sampah ya bau, kotor, terus habis itu tidak bersih dan lain-lainnya. Tapi kalau misalkan kita tahu kelebihan dari sampah, ya kita bisa manfaatkan untuk daur ulangnya. Dari sampah organik, contohnya misalkan dari sampah dedaunan kita timbun terus jadi sampah organik, jadi pupuk dan lain sebagainya. Tujuannya untuk berkawan. Jadi bank sampah tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus diintegrasi dengan gerakan 4S dan 4R, yaitu replace, recall, terus dan lain-lain. Itu termasuk sehingga manfaat langsung dirasakan tidak hanya ekonominya, namun membangun lingkungan yang bersih, hijau, dan sehat. Studi kasus ini akan fokus pada perancangan desain UI UX wireframe untuk platform informasi dan bank sampah manfaatnya. Dan selanjutnya masalah yang diangkat. Masalah yang diangkat untuk tentang bank sampah ini yaitu kesulitan dalam menemukan informasi yang lengkap dan terkini tentang bank sampah yang tersedia. Contohnya misalkan yang kedepannya nanti di titik-titik seluruh Indonesia itu akan ada yang namanya ya itu perkiloan, terus di situ udah termasuk kita bekerja sama dengan dari masyarakatnya. Selanjutnya oleh Miftah. Oke, baik, terima kasih. Saya di sini akan menjelaskan value proposition canvas. Jadi apa sih value proposition canvas? Jadi value proposition canvas adalah alat yang digunakan dalam proses perancangan bisnis untuk menggambarkan proposisi nilai dari sebuah produk atau layanan dengan lebih rinci. Menggunakan proposition canvas ini, pengguna dapat mengidentifikasi elemen kunci dari proposisi nilai mereka, termasuk dalam segmen pelanggan, masalah yang dipecahkan, keuntungan yang ditawarkan, kemudian dan produk atau layanan yang disampaikan. Di sini kita sudah membuat value proposition canvas dengan nama bank sampah. Jadi segmen pengguna adalah seluruh masyarakat
seluruh masyarakat Indonesia ada dua bagian, yaitu value proposition dan customer profile. Di customer profile di sini ada 3 bagian, ada pay, gain, dan customer job. Apa sih pain? Jadi pain adalah masalah-masalah yang ada di masyarakat mengenai sampah. Contohnya di sini membuang sampah sembarangan. Jadi masih banyak banget dari masyarakat, termasuk mungkin kita sendiri ya, abai terhadap dampak sampah bagi lingkungan. Padahal sebenarnya kalau kita pahami, sampah itu merugikan dan juga dapat menghasilkan juga sebenarnya kalau kita lebih bijak dalam melakukan atau memperlakukan sampah. Kemudian gain dalam customer profile adalah menjaga lingkungan dari sampah. Jika kita menjaga lingkungan, kita akan bergerak dengan sendirinya. Jika misal ada sampah di depan kita akan tergerak untuk mengambil, walaupun itu bukan sampah kita sebenarnya, tapi karena kita melakukan apa yang ada di gain, yaitu menjaga lingkungan, kita akan mengambil secara spontan sampah-sampah tersebut yang ada di depan kita dan masukkannya ke dalam sampah. Kemudian lanjut ke customer job. Di sini memilah jadi sampah, mendirikan tempat sampah dan membuang sampah pada tempatnya, mengumpulkan sampah plastik, kertas atau karton. Di sini yang paling bawah mengumpulkan sampah plastik, kertas dan karton. Nah, jadi sampah plastik, kertas atau karton yang masyarakat kumpulkan itu bisa ditukar dengan poin dan akan bisa diuangkan pada e-wallet yang terdapat pada desain UX yang sudah kita buat. Kemudian lanjut ke value proposition-nya. Dari semua analisis customer profile dan bisa menimbulkan pain reliever, gain creator, dan produk service-nya. Pain reliever-nya adalah edukasi bahaya sampah untuk lingkungan, edukasi pengolahan sampah, dan edukasi memilah jadi sampah. Nah, ini yang sudah saya singgung tadi, edukasi bahaya sampah. Jadi selain bisa dimanfaatkan dan diuangkan, sampah juga berbahaya bagi lingkungan. Kemudian masuk ke gain creator. Lingkungan bersih dari sampah, memudahkan dalam pengolahan sampah, lebih peduli dengan kebersihan lingkungan sekitar. Masuk ke produk dan service. Di sini ada layanan pengolahan sampah, tempat penampungan sampah terpilah, edukasi pengolahan sampah, berita terbaru tentang sampah, kemudian konsultasi pengolahan sampah, pelatihan daur ulang. Jadi di desain UI kita menyediakan service atau layanan kita berupa pengolahan, terus penampungan sampah, edukasi, terus nanti ada berita juga tentang sampah, kemudian konsultasi pengolahan sampah dan pelatihan daur ulang. Demikian dari saya, akan dilanjutkan oleh Fajar dan Farizal. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan wireframe dari bank sampah. Yaitu yang pertama di sini ada mode login. Nah, seperti hal biasanya harus memasukkan ID dan password untuk yang memiliki akun. Bila yang belum memiliki akun, di sini tersedia fitur buat akun. Kita sudah masuk ke mode login. Di sini ada fitur tertentu, yaitu ada fitur transfer, wallet, bahkan ada fitur donasi dan lain-lain. Nah, di sini pun ada fitur reward yang berupa reward silver sampai dengan platinum, di mana reward tersebut adalah fitur untuk pencapaian orang yang menggunakan aplikasi ini. Kenapa kita menggunakan plugins Icons 8? Karena platform ini menyediakan koleksi icon yang berkualitas yang dapat diakses secara gratis. Dan kenapa juga kita menggunakan plugin Autoflow? Karena plugin ini yang dirancang khusus untuk mempercepat proses pembuatan alur kerja atau workflow di dalam desain UI UX. Umumnya plugin ini sering dipakai oleh UI UX designer. Mungkin itu penjelasan singkat dari wireframe yang kami buat. Sekian presentasi dari kami kelompok 3, kurang lebihnya kurang banyaknya dari materi yang kita sampaikan. Kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qaulina, wassalamualaikum
Thank you.